Oke, ketemu bersama lagi. kita di Halo Maksimal. Halo. Kita sekarang lagi Kedatangan tamu dari mana nih? Dari jauh. Dari Bas Bis Bus. Yeah. Bahasa basi. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke. Gue Doyok. Gua Jimmy. Oke, sip. Lo nggak Dan usah. gua Rian. Gua Joni. Hari ini kita bakal bahas apa, cuy? Enggak, gue mau nanya dulu tujuan kali sini nih ada Iya. apa? Apa nih? Kalau dari channel lu tuh membahas tentang apa sih? Kita. Kita perkenalan dulu iya. ya. Channel Bas Bis Bus. beliau ini. Asik beliau. Jadi di Bas Bis Bus itu ngebahas obrolan aja sih. Dari nama kita aja Bas Bis Bus gitu, basa-basi busuk. Oh, ya, oke. jadi ya udah ngobrol busuk aja gitu. Nggak berfaedah. Yang semoga relate dalam kehidupan kalian gitu. Dan next kita akan bikin konten yang luar biasa seru sih menurut gua. Apa Cuman tuh nggak kayaknya? tahu menurut kalian. Belum tahu. Apa tuh? Seperti apa tuh contohnya tuh kayak apa? Ya lihat aja dah nanti Oh, di lihat iya, sendiri di ya. YouTube channel saya gitu. Siap. Oke, kalau begitu siap, Pak Kalau lu Bos. di Bas Bis Bus ngapain? Gue di bahas bisbus sampah gue. Ngomong juga ya. Nyampah gue di situ. Telur sisaan. Nggak jelas anjir. Lot, kita hari ini ngapain? Bahas apa kita? Bahas apa? Ah, Apa nih? apa dong? Gimana kalau kita tentang bahas tentang orang tua nih, kebetulan soalnya ada temen gue yang curhat ke gue tentang dia tuh di rumahnya tuh kayak gak nyaman gitu. Temen gue cerita ke gue Gak gitu. nyaman Nggak seperti apa nyamannya nih? gimana loh? Gimana ya, dia share ke gue, temen gue itu di rumah bukan bentrok sih, kayak ya nggak nyaman sama lingkungan rumah, nggak nyaman sama ya terutama sama orang tuanya di si temen gue tuh cerita gitu. Ini lu apa temen lu nih? Temen gua kan jelas dari awal gua ngomong gua dapet cerita dari temen gua. Ayo langsung pucet. Kira keresahan hati. Iya, kira gua. Jadi temen lu ini merasa apa nih, terkekang, haknya dirampas. Terkekang sama lebih kayak dibanding-bandingin sih sama saudara-saudaranya gitu. Oh sebenarnya kan itu kan basically itu biasa ya Iya. kalau kayak gitu kan. Cuman ya temen lu ini lebih spesifiknya apa gitu? Cacat kah gitu? Bukan kayak lebih ke Ada kekerasan dari orang tua, dipukul, di kalau apa? dibanding lebih kayak ke prestasi masing-masingnya anak-anaknya gitu. Oh. Temen gua cerita Oh, gitu. dibandingkan. Iya, dibandingkan. Bandingkan, iya. Terus? Ya. Temen lu terus ngerasainnya gimana, Lot? Ya itu dia kayak bisa dibandingin sama saudara-saudara yang lain tuh, dia kayak saudara-saudara tuh udah pada sukses, udah ibaratnya saudara adik-adiknya tuh jadi orang gitu. Jadi nah dia ini temen gue ini anak pertama gitu. Temen lu kebetulan. bukan orang? Orang gue yang bener maksudnya gitu. Mungkin laginya lebih ke mentalnya kali akan seperti apa? Tekanan ya mental mungkin, yang temen gue juga ngerasa tekanan Biasanya sedih dia. orangnya pendiam tuh setelah kayak gitu tuh. Agak ngerti. Ya dia juga cerita ke gue sih gitu, diam juga. Kan gue bilang, Lot, ini lu apa temen lu? Temen gue, temen gue gitu. Oke, kita bahas hari ini, kita kuak. Berarti kalau kita bedah dari sisi seorang anaknya dulu dan baru kedua orang tuanya gitu kan. Mestinya Oke, kan boleh. kalau memang dia cerita ke lu, mestinya lu tahu ngapain aja sih orang tuanya sampai anaknya tuh bisa merasa dirampas haknya atau merasa terkekang atau apapun, atau prestasinya jelek di mata orang tuanya dibandingkan orang lain gitu ya, tadi lu cerita ya. Dibanding ya kayak gitulah dulu. Dibanding anak-anak yang lain. Namanya disamarkan apa gimana? Gak usah pakai nama, udah temen gue aja gitu bahasnya. Oke, kita bedah, Lot, nggak apa-apa. Bisa. Kita bedah hari Gimana ini. itu? Gimana ya? Kalau menurut gue sih ya, Lot, kalau misalnya anak itu ngerasa terkekang terus dibandingkan sama anak-anak yang lain, sama saudara-saudara yang lain di rumah, kalau menurut gue sih ya itu kayaknya treatment orang tuanya kurang pas sama anak-anaknya. Nge-treatnya kurang pas. Kayak gimana yang kurang pasnya maksudnya gitu? Karena semestinya itu orang tua porsinya bukan untuk membandingkan anak-anaknya, cuy, tapi mengayomi. Kalau menurut gue sih porsi orang tua kayak gitu sebenarnya. Harusnya mengayomi dan nge-treatnya tuh bener-bener yang
anak gue nih kenapa ya, bukan malah Harusnya dia kan begitu ya. secara garis besarnya kan kalau gitu udah ngejudgement cuy. Iya, iya, ya, kan? kayak Ngejudgement, judgement, oh anak iya. gue nggak bisa nih. Nah, ya. Anak gue Teman nggak bisa. cerita teman gua kayak gitu ceritanya Iya. dia. Iya benar. Iya. Cuman gue agak ganjil ketika lu bilang temen lu. Temen gua aja. Oh iya. oke. Tapi satu sisi, gue boleh ngomong nggak sih di sini? boleh. Boleh lah, boleh. Sama ini ya. So diam aja. Jadi satu sisi, cuy ya. Jadi satu sisi lihat dulu sih, maksudnya anaknya ini tuh kayak gimana? Nah, ini Mungkin siapa temen gue itu? iya, Saudara-saudara yang lain ya? iya maksudnya emang bener kan mungkin dari sisi orang tuanya itu buat motivasi biar anaknya Bisa juga, berkembang atau gimana kan Gitu ya. kita juga nggak tahu case secara keseluruhannya. Kalau emang anaknya ini dablek dari dulu Nah. dibilangin susah bisa ngeluh kan nggak ada yang tahu gitu. Oh, iya benar. Kecuali dia punya satu prestasi cuman masih dibandingin gitu sama Anak yang lain. Iya, si A, si B gitu. Kan who knows gitu kan. Siapa yang tahu? Bisa. Kalau menurut lo ya? Kalau menurut gue memang ya tadi dari dua sisi dulu kita lihat gitu kan. Dari sisi orang Dari tua. sisi orang tua, habis itu dari sisi si anaknya. Mm-mm. Si orang tua kayak gimana maksudnya? Kalau dari sisi orang tua paling kita lihat emang kendalanya apa sih dalam mentreat anak-anak gitu loh, gitu kan. Misalkan kayak kalau susah dikasih tauin, kita mesti lihat dulu dari anaknya. Gitu. Jadi orang tua tuh mestinya kalau memang merawat dari kecil kan mestinya tahu Iya, ya. itu dia. Nah, Harus tahu kalau merawat dari banget. itu tuh mestinya tahu gitu apa sih keinginan anaknya gitu kan. Mm-mm. Atau kan paling jalan simpelnya adalah bawa anak itu ke psikolog untuk melihat apa namanya Keinginan. Keinginan anaknya kan apa yang namanya? Kepribadiannya. kepribadiannya, nah kayak gitu. Kalau emang orang tuanya ini masih buram nih anak gue Iya, sebenarnya tadi anak kan gue apa bukan iya, ya? keinginan anaknya tapi temen gue cerita ini kayak dia selalu harus kerjain itu kemauan orang tuanya bukan kemauan dirinya temen gue sendiri itu. Benar, berarti yang tadi gue bilang yang kayak Kemauan anaknya orang tuanya. dirampas. Ya kayak Nah, apa harus Padahal anaknya orang tuh tuanya pengen tuh A, harus iya. Anaknya pengen A, tapi orang tua maksa si B. Iya, Padahal itu jadi anaknya ini udah benar-benar jalurnya tuh kelihatan ke A gitu kan. ya, waktu itu. tapi orang tua tuh tetap maksa harus jadi apa yang orang tuanya mau Berarti gitu. itu yang akan kita bedah sekarang. Oke. Gitu. Iya. Orang tua yang otoriter gitu. Nah, Orang tua pas yang banget. militer. Orang tua yang otoriter gitu. Orang tua banget. militer. Orang tua yang otoriter gitu. Orang tua banget. militer. Banget. Militer. Militer. Ya benar tadi lu bilang bawa ke psikolog satu supaya orang tuanya nih tahu anaknya gimana. Kalau emang Anaknya orang tuanya nih ke psikolog yang konsultasi dulu nih. yang konsultasi Mungkin tuh orang orang tuanya ke dulu psikolog, kali, iya, orang tuanya anaknya dulu. ke psikiater. Lah, orang dulu sih. Berdua mending orang tuanya dulu tuh konsultasi sama psikolog anak. Enggak, yang paling benar Kok orang Iya, tuanya enggak, maksudnya orang tuanya itu kayak curhat ke psikolog gimana nih anak kayak gini gitu loh, kan bisa nggak sih gimana? Oh bisa, itu Anaknya bisa. kita saring psikolog nih, anak dia kenapa kayak gini gitu loh. Oh, iya. Emang ke psikiater nggak mau? Nggak tahu juga sih orang temen gua. Jiwa dong psikiater. Enggak juga loh, psikiater tuh bukan sakit jiwa. Nah, lu lulusan psikolog tau gak lu? Jangan bikin malu. Lah lu juga psikolog kan? Iya. Dia psikolog. Sama. Dia aman nih. Dia Brawijaya cuy. Anjir, Psikologi Brawijaya. juga bangsat. Lu paling bisa jawab Iya. nih. Iya kan ini dari kalian dulu. Saya kan Oke, nggak boleh kita judge. serahkan semua. Kan ini psikologi juga bang. Tuh, ya Gua udah. apa di sini? Lu apa nih? Lu psikolog Tapi psikiater gua apa? tapi bener loh psikiater bukan orang gila doang kan? Kayak Iya, orang bukan, nggak iya. bisa tidur Iya, segala iya. macam. Iya. Stres Stres. atau apa Tapi gitu. yang lebih berat itu kayaknya sih, Iya. yang berat banget. Depresi lah. Iya, ada. Contohnya kayak lu gitu loh. Kagak. Nah, ini bukannya ceritanya dia. Jadi kalau menurut gua sih yang masalah tadi mestinya orang tua itu lebih mendengarkan si anak dulu nih maunya kemana larinya gitu kan. Tapi untuk mendengarkan itu anaknya tuh
keburu nggak nyaman mau dia curhat atau apa, jam gimana mau orang tuanya tahu mau anaknya aja tuh temen gue tuh tertutup sama orang tuanya itu gitu loh. Dia kayak nggak nyaman di lingkungan rumahnya, di lingkungan ya pokoknya di lingkungan keluarga. Temen gue tuh cerita ke gue nggak nyaman, dia lebih nyaman kayak di sama temen-temennya atau di luar gitu, dia cerita ke gue gitu. Berarti komunikasi cuma satu arah ya, dari orang tua ke anak doang. Yes. Anaknya nggak ada komunikasi sama keluarganya, bukan sama orang tua doang, sama adik-adik, sama saudaranya. Dia cerita ke gue gitu soalnya. Biasanya kalau anaknya nggak cerita ke orang tuanya, mungkin anaknya pernah cerita dan ada feedback dari orang tuanya nggak enak, jadi Jadi si anak malas nih, untuk cerita lagi. jadi kayak kok orang tua gue cerita kayak gini ya gitu. Jadi untuk yang kedua kali atau yang ketiga kali anak tuh jadi ngerasa gue Malas kalau ya? cerita ke orang tua ntar tanggapannya begini Iya, nih. Ini bisa, gue mungkin. cerita ke temen Iya, gue nih mungkin sambil Aku nyari orang gue nyari orang tua yang lain aja lah. Ya kan? Orang tua yang lain apa tuh? orang tua yang lain apa? Iya, benar. Cap orang tua, bener. Ada nih orang tua. Susah sih sebenarnya kalau komunikasi cuma satu arah tuh susah Iya, cuy. yes. Kalau dua-duanya nggak terbuka ya nggak ketemu sih menurut Iya. gua. Apa jangan-jangan itu bukan anak ya? Sempet banyak temen gue juga mikir gitu, sempat sih pernah. Gua anaknya bukan ya? Gitu. Ya temen gue pernah curhat ke gue masalah mikir gitu, tapi nggak mungkin lah kalau bukan anaknya gitu. Nggak mungkin juga ya? Enggak. Iya sih benar juga sih. Cuma solusinya gimana cuy? Lu kan psikologi semuanya. Gua bingung. Oh, psikologi semua. Iya lu sih psikologi. Iya, lu psikolog juga, lulusan psikolog. Wow. Jadi ini perkumpulan psikologi. Iya. Perkumpulan psikologi. Psikopat nih. Gua doang bingung di sini ngapain. Gimana menurut lu solusinya? Yang lebih senior aja lah. Ya kan lu dicurhatin sama temen lu, Lot. Solusi dari lu gimana menurut Iya, lu? waktu itu pada saat itu lu solusi kasih. Lu ngasih solusinya gimana ke temen lu saat itu? Gue sih cuma dengerin doang, gue gak ngasih solusi apa-apa ke teman gue itu. Gue Oh, lu cuma dia ngasih lebih solusi. banyak dengerin aja sih, dia Oh, cerita lebih apa banyak. gue dengerin aja. Oh, kebanyakan Gua orang nggak tahu lebih mau denger solusi doang apa kali soalnya. ya. Iya, bisa Iya, gitu. penting dia bisa mencurahkan semua isi hatinya. Iya, gitu. Ya biar dia lega mungkin Iya. ya, Lot. Kalau menurut lu Daripada ya? tiba-tiba bunuh diri kan nggak tahu. Ya kalau pendapat gue sih ya ini nggak tahu ya betul apa nggak pendapat gue nih. Nah, Ya sebenarnya harus komunikasi dua arah sih. Maksudnya si anak dengan si orang tuanya ini gitu. Karena gue pernah mengalami di case kayak gini. Lu pernah juga? Iya, Nah, lu gue pernah ada di- dikekang keluar ini, gue kayak gini. Cuman gue selalu ngomong ke orang tua gue, gue dipanggilnya bagus nih ya. Yes. Nggak bagus banget lu anjing. Iya, bagus nih pengen kesini nih ke arah sini ke sini. Pertama nggak boleh tuh, cuman berjalannya dengan waktu gue sering komunikasi gitu ke orang tua. Orang tua, oh ya udah coba. Apalagi dengan pilihan gue dapat sesuatu yang gue dapat gitu. Gue pengen misalnya gue mau beli sesuatu, cuman pakai duit gue berusaha ke jalur yang ini. Terus gue dapet nih. Nah, pasti orang tua kan appreciate gitu. Oh lu ternyata gue percayalah. Ya udah tuh. tapi artinya lu udah bisa membuktikan ke orang tua bahwa ini keinginan gue dan ini goalsnya Tanggung gua jawab. dapat. Yes, ya goalsnya. Mungkin kalau gua ngelihat dari case ini, satu sisi si anak ini nggak mau komunikasi kali ya ke orang Iya, tuanya. udah Jadi nutup ya, nutup iya dipendem hatinya. aja. Jadi orang tuanya juga nggak tahu nih, lu mau Iya, ke arah benar. mana. Orang tuanya malah nyerocos terus. Kalau menurut kalian kenapa anak itu nutup itu ada apa sih, maksudnya ada pengaruh nggak sih, misalnya di masa kecilnya atau apa mengalami kekerasan, misalnya sering dipukulin atau itu ngaruh nggak sih, jadi gedenya jadi diem gitu nggak mau Jadi kebuka sama orang tertutup. tuanya gitu. Itu jelas itu Ngaruh sih. diganggu Itu mungkin karena itu apa gimana temen gitu. Ya mungkin, Mungkin. cuman kan nggak Ada tahu. kemungkinan Ini sih. temen lu nih, gimana Iya, nih? iya, Temen lu makanya. ada story kayak gitu nggak di belakangnya? Iya. Nggak tahu ya, temen gue juga nggak tahu sih cerita gitu, tapi kan pernah juga sih temen gue itu, mungkin juga temen gue cerita gitu, apa dia cerita ke gue apa karena gue waktu dulu kecil ngering dipukulin atau itu sama keluarganya, makanya gimana ngaruh nggak itu ke Tapi dia tuh anak satu-satunya. dia 3 saudara, dia punya adik, Tiga bersaudara. iya dia punya adik 2, Oh, dia paling tua. dia berarti. paling tua ya temen gue. Gitu. Kayak lu ya, Lot. Berarti Adik-adiknya dijadikan Adik-adik udah contoh. sukses. malah adik sukses semua kata temen gue. oh ada dia adik lebih sukses. Lo kasihan dong. Iya kan gua bilang. Kasihan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau perbaiki kan terlalu sulit ya. Iya. Temen lu umuran berapa?
umuran 26 25 dah. 26, Iya, 26 25. Mental sih Bang, itu. Iya, Mental. berarti udah lulus kuliah berarti. Udah. Nah, harusnya udah lulus itu kan dia udah semakin dewasa Yes. pikirannya. Hmm. Harusnya semakin dewasa dia bisa menentukan arah hidupnya sendiri. Gitu, dan selain itu dia juga mestinya bisa bertanggung jawab atas apa yang dia pilih, gitu kan. Iya, Tapi benar. orang tua tuh nggak percaya, nggak ngebuka Nah, jalan gini, buat gini. apa yang pun dia anak temen gue itu mau, Jadi nggak mau itu, nggak. orang tua itu akan selalu nggak akan percaya dengan anaknya, gitu. Jadi itulah kita sebagai anak nih membuktikan ke orang tua bahwa kita nih bisa, gitu. Apa yang kita pegang, apa yang kita tekuni, gitu kan. Bahkan sampai ada juga yang pernah anak itu membuktikan, orang tua pun juga tetap bodo amat gitu. Iya, itu ada. Kayak nggak ada reward apa gitu. Iya. Tapi kita sebagai anak kan Kewajiban aja udah. kewajibannya untuk ya udah kita menghargai orang tua gitu kan. Jadi menurut gua apapun dan bagaimanapun orang tua kita, ya kita tetap buktikan aja terus gitu kan. Walaupun ibaratnya ya nggak ada harganya lah, nggak dihargain itu di mata orang tua, ya lo ngapain sih, mau ngapain Gak juga apa-apa tetap aja. selama emang itu menurut gua ya, selama itu memang baik buat temen lu itu, jalanin aja gitu. Jadi apapun orang tua ngomong ya dengerin aja, nggak usah dilawan. Menurut gua ya nggak usah dilawan, tapi lu temen lu itu tetap membuktikan bahwa ini yang terbaik buat gua gitu loh. Ya, semoga ini temen gua nonton nih ntar kalau Iya. kita Jadi dan lain udah keluar, semoga dia jodoh, nonton. Iya. Masalah pekerjaan, masalah ya kedepannya lah pokoknya. Menurut gua sih gitu ya. Iya. Ya gue suruh nonton deh ntar ya temen gue coba. Ya, Kalau ini itu beberapa solusi yang udah Solusi keluar siapa dari tahu. para lulusan psikologi universitas ternama nih cuy. 10 tahun ya. Anjir. Oke, mudah-mudahan itu bisa jadi solusi buat temennya si Rian. Kalau emang dia nonton channel ini, semoga bisa dengerin dan bisa berubah ke depannya. Apa yang harus dia lakuin jadi dia tahu gitu. Pernah wawancara salah satu pelacur di daerah mana gitu ya, gue nemenin temen gue, daerahnya nggak usah disebut lah. Itu rata-rata pelacur itu pasti kalau ditanya kenapa sih lu memilih pekerjaan ini gitu ya. nggak ada lagi, Ya, yang pertama adalah nggak ada lagi mau nggak mau. susah cari pekerjaan, Iya. kayak gitu kan. Yang kedua ekonomi, Iya gitu itu kan. mah. Terus akhirnya gue mikir kan, kalau emang kendala lu seperti itu kan kegiatan yang berdosa ya. Iya dong, Iya. bisa lakuin dong, Nah. ya kan. Gue coba Dosa. kasih dia pekerjaan, dia malah bilang enggak, saya mau ini aja, udah nikmat dan uangnya banyak, dia bilang gitu. Nah, kalau lu menanggapinya tuh seperti apa orang-orang kayak gitu? Kalau argumennya udah nikmat dan hasilnya banyak, Ada pilihan sih. gua rasa gue menanggapi hal itu, dia bakal ada di titik nyaman itu untuk jangka lama, Wai. Jangka lama. Ya, karena ya lu udah dapet duit banyak terus lu enak cuy. Itu salah satu impian banyak orang sih menurut gua. Lu dapat pekerjaan yang duitnya banyak dan terus enak kerjaannya. Dan juga Ya. pasti orang-orang keluarga di kampung pasti nggak tahu kalau dia di Jakarta, di kota itu kerja kayak gitu ya. Cuman ada Pasti satu opsi lagi bang, Apa tuh? kejebak. Kejebak di dijual sama orang, kejebak. dijual sama orang. mungkin ya. sama pasangannya dulu. Akhirnya Sama dia pasangan. Kejebak sama orang, terus ternyata kerjanya kayak gitu. Oh diajak. diajak. bisa. Karena gue juga wawancara. iya Wawancara habis itu ada di enggak, konten juga bisa wawancara ngapain? sebelum wawancara kali. Mbak dulu. iya biar dia terbuka gitu. Iya. Lalu wawancara gimana yuk? Ngomongnya dia. gimana? Dari beberapa narasumber nih ya, banyak lah gue wawancarain orang-orang Ini kayak gitu. podcaster banyak kan ngibul aja. Pengalaman sendiri orangnya bisa lain. Padahal pengalamannya sendiri ya, saya. Iya, jadi ini pengalaman pribadi. Terus? Cuman gue nggak kayak begitu ya, temen gue. Boleh. Percaya kita sangat. Iya. Ya, yang tadi bener sih ekonomi. Terus apa tadi, ekonomi sama nggak dapat pekerjaan, susah nyari kerjaan, sama satu lagi kejebak. Nah gue ngebahas yang kejebak aja deh. Oke, yang Kejebak kejebak. gimana? Kejebaknya itu karena apa tuh? Ajakan? Iya, ajakan. Jadi kalau di salah satu pijat di Jakarta nih. Nah, pijat. Plus.
Ya tulisannya enggak. Oh, tulisannya Iya, enggak. tulisannya pijat. Tulisannya minus. Terapis gitu. Oh, terapis. Oke, siap. Nah, itu ketemu nih gue masalah satu orang. Terus gue tanya-tanya, lu kenapa mau kerja kayak gini? Gitu. Awalnya dia ngomong, ya aku kejebak gitu. Loh, kejebak gimana? Jadi tukar pala ibaratnya, Blay. Hah? Tukar pala? Jadi dulu dia kerja di korporat nih. Kerja di korporat, terus kakak-kakaknya kerja. Nah, terus katanya mau nggak kerja sama aku gitu. Kata siapa tuh? Ah? Kata siapa? Kata yang kakak-kakaknya ini. Kakak-kakaknya kerja apa dia? Kakak-kakaan. Kakak-kakaan. Oh, kakak-kakaan. Kakak tuh kerja apa dia? Terapis. Oh, terapis. Yang Terapis. satu corporate, yang satu terapis. Iya, ini duitnya lebih menggiurkan gini-gini orang Ah. cuman dia ngomong nemenin tamunya doang gitu ngobrol segala macam gitu. Oh, awalnya gitu. Tadi dari jauh dari kampung nih. Ah. Kebanyakan kan orang-orang gitu dari kampung Iya, dong, iya, ya kan? iya. Datang ke Jakarta, mindset, terus suruh datang ke tempatnya, datang, nah, dikenalin. Dia orangnya alim, cuy. Sampai sempet dia sebelumnya ngeliat ngapain sih cewek-cewek malam-malam nongkrong di gitu, terus buat pulang masuk malam, kelas iya Dia gitu. nggak tahu. Nah ternyata dia terjebak di circle Zona itu. itu, Nah terus langsung ada kayak germoknya gitu. Udah kamu ke ruang ini ganti baju, make up segala macem semuanya tuh. Nah di terapis Jakarta tuh itu emang disediain kayak baju segala macam. Wardrobe-nya lah ya. Iya difasilitasin lah. Nah akhirnya pertama kali dia agak gimana. Cuman setelah itu dapat duit banyak, ya udah timbullah rasa Gelap nyaman, mata. gelap mata karena uang. Mungkin dia bisa berpindah menurut gua. Cuman Kalau nggak tahu. emang lu ngasih dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai harganya, dapat duitnya. Karena gua sempet nanya income dia seminggu 15 juta cuy, seminggu. 15 juta. Sekarang seminggu. kerjaan apaan seminggu 15 juta? Tapi lu nanya lebih detail nggak? Seminggu 15 juta tuh berapa customer didapat tuh? Sehari itu 10. Sehari 10. Sehari 10. Asli. Gue masih kabar-kabaran sama temen gue ini, sama orangnya ini. Dan pertama gue ngebuka omongan pasti kalau sama orang yang kayak gitu gini, cuy, lu sampai kak, lu mau sampai kapan kerja kayak gini? Cuman ya jangan dipandang sebelah mata lah kerjaan itu. Iya, Kalau iya. Karena bagaimanapun cuy, ya itu orang nyari nafkah. Iya, nyari men. kerja. Lu punya jalur masing-masing buat ngidupin diri lu, buat lu survive di dunia ya kan sebelum lu meninggal. Ya kita harus hargain aja lah. gue salah satu Tapi ada juga yang jutek cuy. ada. Gue tau dari mana sih? Ya. Yang jutek. Maksudnya jutek dalam arti apa nih? Ya mungkin servisnya kali. Servisnya. Mancing. Oh pada saat main. Mancing. Pada saat main. Anda. Dan gue bisa ambil tarik kesimpulan sebenarnya di sini kejahatannya itu otak pelakunya itu ada di perantaranya cuy. Perantara. Di perantaranya kalau menurut gue. Iya. Otak yang paling jahatnya itu ada yang di perantaranya. Enggak, maksudnya perantara nih gimana? Yang ngajak, yang bawa. Yang ngajak. Yang ngajak kan? Siapa nih? Perantara. Misalnya lu omnya, Ah. ya kan? Nih ceweknya. Ah. Gue yang perantara, gue kenal sama lu dan gue kenal sama dia, tapi lu kan nggak kenal. Berarti lu memang mindset sana, Nah, lu calling kok kali kok kesini. iya, Oh. Iya. gitu. Dan sebenarnya circle prostitusi bener-bener gelap menurut gue karena prostitusi itu basicnya cuma satu men, bisnis. Bisnis. Dan yang bermain ini di belakang layar ini bener-bener orang yang punya power kalau Power. menurut gue. Iya. Karena prostitusi di Jakarta kayak stadium sampai ditutup kan itu berbentrokannya sama pejabat-pejabat tinggi kalau menurut gue cuy sampai Pasti. berkesinambungan bertahun-tahun itu nggak bisa tutup sampai akhirnya pada satu waktu kemarin bisa ditutup kan berarti benar-benar memang yang Kuat. nge-backup tuh kuat dan sampai sekarang juga masih banyak kan tempat di Jakarta Sumo belum tutup ya kan Gimana? Sumis Oh, gua nggak tahu. nggak tahu ya Nggak tahu. Itu si orang yang gue kenal itu tuh yang cowok tadi agak bencong itu. Dia punya maminya artis. oh itu Tahu pasti orang Kemang tuh orang yang itu tahu. Tahu, Cek pasti. mami artis di Kemang tuh siapa yang megang cewek-cewekan. Masa nggak tahu? Nggak tahu sih gua. Ini tapi disensor ya, gue kasih tahu. Ah, Serius ya. serius.
Bukan, mati kafir dia kalau mau. Sampai sini belum disensor. Ntar pas namanya dong disensor. Jangan dong, ntar masalah. Karena gue nyebutin. Nah, anak kesayangannya itu, anak yang diinuin, ya temen gue itu. Oh, Dia ngelola artis cuy. semua artis Artis, so cewek-cewek gitu Oh, ya. Maminya berarti- di Kemang ya dia. Pantes sih kalau menurut gua. Orang sekelas itu berprofesi sampingan sebagai mami, pantes. Karena apa? Link dia ke atas ada, ya. karena dia kan seleb dong, Iya, ya seleb. kan? Bener. Banyak orang tahu dia, pejabat, bisnismen. Biasanya itu artis-artis itu tuh yang daftar apa yang ditawarin? Nggak tahu ya, kalau gue dalam situ ya nggak tahu ditawarin apa gimana, nggak tahu. Cuman kayak zaman dulu casting perfilman pasti hal kayak itu gua gitu. tahu, ya, gua tahu. Mungkin dari situ awalnya. Ya. Ya kan, kalau lu mau jadi bintang utama nih, ya udah lu Biasa main dulu. ngamplop, Iya, gitu kan. Enak ya. Gue sih seneng banget ketemu kalian berdua jadi. Iya, Iya. banyak ilmu ya. Iya, banyak. Habis ini dicecer Banyak ilmu, banyak pengalaman Habis baru. ini dicecer Makanya gue dari tadi diem aja bener. Belum, dia belum main Gua- Kupas Bisbus berdua ntar. Tenang. Gua amazed Tenang aja nih. dicecer dah. Jadi ya kamu nggak bisa gue sampai nggak bisa Iya, gue jadi bingung gue. sangat siap nih. Nah, kalau mau relay ya, Sangat siok men dia bilang. mau Gua sangat siok. mau relay ada di YouTube gua tuh. Apa tuh? Conversation gua sama Penjual jasanya. iya penjual jasa ya. Oh ada. Ada. Cuman Oh, kemarin gua gua- gambar nggak gua kasih, cuman voice doang karena ya privacy dia juga. Itu dari proses gua ngejemput sampai gua anterin pulang. Oh gitu. Ada di situ. Ada judulnya Terapis. Oh gue belum. Nonton guys, yang belum nonton Tuh. nonton. Coba. Nonton. Nanti Itu biar tahu. Gue masukin di bawah. Heran gua. Berarti di channel lo tuh kebanyakan hal-hal yang seperti itu. Yang Prostitusi. real, Tabu, enggak. Yang tabu. Yang Yang relate. tabu sama yang relate Real, di bener-bener kehidupan real. lu, gua mau kasih tahu nih. Oke, Aduh. kalau gitu sampai di sini dulu ya. Oke ya. Jadi mungkin gua jarang closing, lu aja yang closing Jangan coba. closing. Mungkin di video kali ini info yang bisa kita kasih ke kalian para penonton hanya Para sebatas penonton, para ini. konsumen. Cuman sebatas itu. Kalau lu mau lebih realnya atau lu mau riset omongan kita itu bener atau enggak, langsung aja ke lapangan. Yes. Ya kan? Lu bisa tahu itu secara jelas, lu lihat dari mata kepala lu sendiri. Dan gua rasa pengalaman itu lu harus punya men di hidup lu. Lu butuh, Pengalaman apa lu nih? butuh Pengalaman sebenarnya apa? hal itu supaya lu tahu, bukan untuk lu geluti ya, bukan untuk lu geluti, Ya. supaya lu sekedar tahu lu bisa Iya betul, setuju. bisa ngeprotek diri lu lah. Kalau ada orang lain yang mau nipu lu di circle itu kan lu jadi Iya. bisa tahu. Gitu aja sih pesan-pesan Iya, iya. yang mau dikasih. Intinya apapun pekerjaan mereka, apapun kegiatan mereka, itu dosa mereka yang tanggung. Ya. Iya. Ya, Kita jadi di sini hanya sebatas menghargai. menghargai dan kalau bisa kita pun mengingati gitu ya. Kalau bisa. Takutnya pada saat kita mengingati malah kita diperingati. Kalau iya, iya kan? Nih, gua bantu gitu. Ya intinya pekerjaan mereka itu Sensor tuh. Bangsat emang Uyo. ya pokoknya apapun pekerjaan mereka ya sudahlah. Dihargain aja udah. Oke, apalagi Oke. dari lu? Dari gua ya yang positif bisa diambil Ambil dan yang negatif bisa di Pengalaman buat pengalaman. dipositifkan gitu kan. positifkan, Dan bisa jangan dicari tahu ya. jangan lupa support channel ini, dan subscribe dan cobalah kalian keluar dari zona nyaman gitu. Asik. Zona nyamannya apa ya? Tahu. Oke. Udah lah, tutup lah. Tutup Oke. nggak biar bolotan. Apaan? Oke. Biar bolotan. Tutup. Closing. Oke. Anda closing. Oke, sekian dari apa? Gimana?
Mending ini kesimpulan terakhir. Oke, Nyimpulin oke. omongan dari awal sampai terakhir. Kenapa baru closing? Oke, kesimpulan dari awal yang kita bicarakan sampai mau closing ini. Biar penonton ini pada tahu supaya Nggak salah nggak persepsi. salah persepsi gitu. Silakan. Apa Lot? Apa nih kesimpulannya? Nah, Simpulannya gimana Lot? yang tadi masalah orang tua. Sih. Simpulannya Lot? Ya untuk masalah diri. Waduh, bos, lama nih editingnya lu ntar lu. Gue bingung. Please God, help us. Jadi kalau dari gua untuk masalah orang tua, ya selama orang tua lo masih ada, lo harus kasih mereka, lo harus hargai mereka, apapun itu akan tetap orang tua lo. Dia yang merawat lo dari kecil sampai sekarang ya. Nah, jadi semua untuk orang tua lah pokoknya yang terbaik. Kasih yang terbaik lah, Kasih yang yang lu bisa terbaik. lakuin lah ibaratnya. Ya, jadi biarpun gimana pun orang tua lo, dia akan tetap orang tua gitu ya.